Halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya, untuk tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Sesuai dengan temanya, kita mau ngobrolin kuliah di luar negeri gitu. Tapi Mm-mm. sebelum kita masuk ke sana, aku mungkin itu concern mengenai pendidikan gitu. Apa sih insight yang bikin Kak Maudi bisa seantusias itu sama dunia pendidikan? Eh, Mungkin sebenarnya karena pengalaman pertamanya sih karena pengalaman personal ya, maksudnya aku benar-benar merasakan impact dari pendidikan yang berkualitas dan yang baik dan supportive teachers dan kurikulum yang baik terhadap cara aku berpikir dan cara cara aku berpikir dan juga perspektif-perspektif yang sangat membuka wawasan aku gitu. So I know the impact that education can have on a person, dan aku tuh seakan-akan pengen gimana caranya bisa memberikan itu juga buat buat orang banyak gitu kan. Di luar itu secara makro pun aku merasa bahwa pendidikan itu adalah kunci dari kualitas sumber daya manusia juga ya, yang akhirnya juga menjadi kunci dari majunya sebuah negara, majunya a group of people gitu kan. So I just think that it's important both on a micro secara individu tapi juga on a macro level gitu, on a country or on a global level. Um, dan karena aku merasa passion aku di situ, dan sebenarnya salah satu hal yang sempat membuat aku semakin yakin adalah zaman aku keliling-keliling Indonesia bersama kejar mimpi sebenarnya. Dan ketemu banyak anak-anak muda yang pada saat itu ngobrol-ngobrol cerita ke aku tentang pertanyaan-pertanyaan mereka tentang pendidikan juga, dan itu semakin memberikan konfirmasi gitu buat aku bahwa ini passion aku paling suka kalau misalnya memberikan impact itu di bidang ini gitu. Oke, oke, cool. Thank you banget Kak Maudi atas jawabannya. Berbicara mengenai pendidikan gitu ya, tadi Kak Maudi juga mention kalau misalnya pendidikan itu sangat impactful secara makro ataupun bagi diri kita sendiri gitu. Nah, Benar. terutama berbicara mengenai pendidikan untuk diri sendiri gitu ya. Kak Maudi kan dari S1-nya sampai juga master degree-nya itu kan ngambil kuliah di luar negeri gitu kan Kak. Mm-mm. Kenapa sih Kak dari berbagai banyak pilihan, mungkin bisa kuliah di dalam negeri atau di luar negeri, Kak Maudi akhirnya memutuskan untuk mengambil kuliahnya di luar negeri. Kira-kira hal apa sih yang Kak Maudi pengen cari Kak? Mm-mm. Em, Mungkin yang paling utama adalah wawasan juga gitu. Aku merasa kadang-kadang kuliah itu kan sebenarnya lebih dari hanya konten akademis yang kita pelajari, tapi juga orang-orang yang kita temui, perspektif-perspektif yang kita temui gitu. Dan salah satu cara untuk memperluasnya adalah juga keluar dari comfort zone. Misalnya kuliah di tempat yang selama ini aku tinggalin gitu. I think meeting new people and learning new perspectives itu menjadi kunci yang cukup menjadi kunci lah gitu, untuk kita semakin bisa tumbuh lagi. So alasan pengen keluar negeri sebenarnya itu. Dan kedua dari situ adalah ya memang mencari institusi yang juga memiliki expertise atau memiliki profesor-profesor yang memang sangat expert dalam bidang education ataupun di bisnisnya gitu ya. So yang kedua sih alasannya lebih karena it's my dream university juga gitu, dan memang um, mimpi aku merasa pada saat itu mimpi yang patut aku usahakan dan patut aku kejar lah gitu, in short ya. Oke, oke, menarik banget Iya. alasannya nih, Kak. Terus juga berbicara mengenai kuliah di luar negeri nih, Kak. Pasti kan Mm-mm. itu sebuah hal yang sangat challenging kan. Dalam konteks di mana kita jauh dari keluarga dan kita harus hidup mandiri gitu. Mm-mm. Um, dan juga ketemu sama lingkungan baru gitu kan. Nah, pastinya banyak persiapan yang harus disiapin kan untuk kuliah di luar negeri nih. Benar. Dan aku yakin juga nih Dream Warrior yang hadir di IG Live hari ini pasti banyak banget nih yang mau kuliah ke luar negeri nih. Nah, menurut Kak Maudi sendiri nih, kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh Dream Warriors ini, baik yang lagi siap-siap atau akan siap-siap ke luar negeri gitu. Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Hmm, well, pastinya yang dipersiapkan adalah apa ya? Memang kita harus milih institusinya, kita mau kemana, pokoknya semuanya itu ya, maksudnya proses application-nya, keterimanya dulu, dan lain-lain. Itu kan, itu juga penting banget lah, tapi itu memang udah sering aku bahas gitu. How do you do your research supaya, how do you do your research, dan juga persiapan gimana caranya untuk bisa diterima. Itu termasuk exams dan application dan lain-lain.
Tapi menurut aku yang suka jarang dibahas juga di samping itu yang harus dipikirin kan juga kayak financial planningnya ya. Kita harus mikir juga gitu gimana cara kita persiapkan budget untuk tinggal di luar, entah itu um, scholarship atau misalnya biaya sendiri gitu. Dan di sana mungkin udah mulai nanya-nanya juga. Aku dari awal tuh udah mulai nanya-nanya, udah mulai telepon-telepon teman aku yang pernah tinggal di sana, mungkin kira-kira kayak biaya hidup per bulan tuh berapa, kayak kalau makan tuh habis berapa, karena di sana memang tentunya lebih mahal gitu ya. Jadi aku personally juga harus mempersiapkan um, uang buat hidup di sana dan lain-lain gitu. Dan I think itu sesuatu yang nggak terlalu sering dibahas gitu. Sebetulnya yang terakhir kayak mempersiapkan mental juga sih, bahwa kita tentu akan jauh dari rumah kita akan keluar dari comfort zone, dan kita juga harus siap apa ya, adaptasi dan siap berubah dan tumbuh, and I think that that takes a very special type of mindset gitu. Benar-benar. Sepakat banget ya, ternyata emang banyak dan juga kompleks gitu ya untuk persiapannya gitu ya. Nah, tapi Kak Maudi boleh cerita lebih jauh lagi nggak Kak? Kira-kira proses persiapannya itu dulu seperti apa sih Kak untuk kuliah di luar negeri gitu? Dan ada nggak sih kendala gitu ya yang bikin Kak Maudi deg-degan menjelang hari keberangkatan? Iya. So, aduh, persiapannya banyak ya, maksudnya dari packing, dari macam-macam itu semua pastinya, dari application prosesnya pastinya. Terus aku sih karena aku waktu itu udah sempat riset juga, aku kira-kira akan perlu berapa dan lain-lain. Aku juga sempat mempersiapkan kayak menabung gitu loh, untuk mempersiapkan funds that I will actually need gitu. Jadi aku waktu itu kayak set goal, kayak aku mau capai berapa, dan di situ kayak aku abis itu nabung pelan-pelan to get to that goal gitu. Jadi aku tuh tadinya aku sebenarnya pakai Octomobile, and there's a thing called goal savers di situ. Jadi kalian bisa set, misal kalian punya goal untuk ngelakuin apapun termasuk kuliah di luar negeri, terus kalian taruh situ nominalnya, terus kayak mereka kayak ngebantu forecast kalau kalian mau nabung harian, mingguan, atau bulanan itu berapa gitu yang harus kalian sisihkan. And it just creates structure, karena namanya saving itu kan butuh disiplin ya. Jadi aku ngerasa sangat-sangat terbantu gitu dengan adanya si goal savers itu. Iya, Mm-mm. sepakat banget sih Kak. Aku pribadi juga pernah punya kesempatan buat kuliah ke luar negeri, dan memang waktu itu ke Korea Selatan tahun lalu walaupun untuk exchange, dan memang Mm-mm. benar masalah finansial itu cukup krusial gitu. Dan salah satu fitur dari Octomobile itu Goal Saver itu memang sangat membantu untuk kita ngeset goals untuk nabung gitu ya. Jadi masalah finansial bisa mulai tersolve lah gitu ya. Nah, Kak Maudi, Iya. Mm-mm. ya, kemarin tadi kan kita ngobrolin mengenai persiapan gitu ya kayak. Sekarang mungkin aku pengen masuk ke pengalaman Kak Maudi pas lagi kuliah di luar negeri gitu. Um, Kak Maudi kan seperti yang kita tahu juga master degree-nya ngambil di Stanford gitu ya, sebuah university yang lingkungannya mungkin beda, culture-nya beda gitu. Dan Mm-mm. pastinya Kak Maudi harus beradaptasi dengan culture atau lingkungan baru tersebut kan. Dan ditambah lagi pandemi datang gitu dan harus beradaptasi lagi. Jadi kayak bukan degree-nya aja yang double, tapi adaptasinya juga double gitu. Ada culture baru, ada pandemi gitu kan. Betul, Nah, betul. tapi kenapa sih Kak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kak Maudi ya akhirnya apa berani untuk ngambil double degree-nya gitu? Dan kenapa Kak Maudi ngambil dan milih jurusan tersebut? Mm-mm. Jadi ceritanya itu kan aku awalnya tuh keterima di Masters of Business-nya, jadi MBA-nya. Terus di semester pertama, kalau mau double degree, aku harus apply lagi. Jadi kayak ada 2 proses application gitulah sebenarnya. Kenapa aku ingin beranikan diri? Karena aku merasa bahwa MBA itu adalah masters yang cukup generalis ya. Maksudnya kita belajar tentang how to start and how to run a business and how to run a company. Jadi kayak finance, accounting, and all of these things. Tapi nggak terlalu deep secara vertical gitu. Kita nggak menjadi expert di sebuah bidang karena very very generalist, right? Jadi aku tuh merasa di luar itu aku juga pengen memiliki expertise atau di bidang yang
aku juga passionate about gitu. Dan pada saat itu aku milihnya education karena aku ngerasa memang itu adalah sesuatu yang sudah lama sekali kayak aku pengen geluti. Jadi it feels to me like a really good combo gitu. Ada yang lebih spesifik dan ada yang lebih generalist. And I think itu ya menjadi powerful combination aja untuk misalnya apa yang ingin aku raih ke depannya kayak gitu. Paling mikirnya gitu sih, walaupun ternyata harusnya sih aku mikir matang-matang juga karena double degree itu honestly berat sekali. Jadi aku tuh benar-benar harus ngambil units maksimal setiap semester gitu, 22 unit gitu. Yang teman-teman aku mungkin cuman 11 sampai 15 gitu. Aku kira-kira harus 22. Jadi lumayan ngos-ngosan dan overwhelming. Dan ditambah Zoom kan. Semuanya harus lewat virtual. Jadi aku benar-benar ngerasain yang namanya fatigue, apa sih, kayak screen fatigue gitu, karena Jenuh gitu ya. bener-bener back to back kelas tapi online semua dan bisa even dulu aku tuh ada kelas yang 4 jam 5 jam gitu dan itu Wow. lumayan lumayan berat sih Kamil waktu awal-awal Zoom itu kaget aja karena kelasnya banyak banget gitu. Oke. Kalau berarti emang harus going extra miles ya, karena ya ngambil double degree dan ngambil unitnya juga harus full gitu. Nah, Iya, um, ya, dan balik lagi kan berarti kakak going extra miles terus juga adaptasi dengan culture baru dan balik lagi ke tadi yang aku mention ketemu dengan pandemi gitu jadi kayak adaptasinya double gitu kan. Nah, boleh nggak sih kak mau diceritain itu pengalamannya seperti apa sih kak ngadepin culture yang baru, ada adaptasi yang baru ditambah juga dengan pandemi gitu, dan seberapa ngaruhnya sih hal itu apa ya ke mental kak Maudi gitu, dan gimana cara mengatasinya? iya, memang waktu pertama kali pandemi itu terjadi kayak sekelas tuh kita shock ya karena benar-benar aku ingat banget itu tuh di ujung quarter kedua di tahun pertama dan itu tiba-tiba exam kita jadi harus online yang tadinya nggak online gitu. Jadi itu aja udah sempat kaget kan kayak kayak online exam kayak gimana nih gitu. Jadi so that's what happened dan ya udah kayak langsung dalam kejadian berapa detik gitu everything changed dan yang tadinya kita kira ini bakalan cuma beberapa minggu atau beberapa bulan ternyata ya kan ternyata uh, lama sekali gitu kan sampai akhirnya aku lulus gitu so it's honestly very upsetting pada saat itu dan memang mentally yang paling susah adalah it's hard to not be able to control things, right? Kayak kita jadi merasa kayak it's outside of my control. Jadi ada banyak training pada saat itu awal-awal itu jadi I'd like to coach myself to let things happen and without trying to control it too much gitu dan memang ya udah ini memang apa adanya dan kita harus tunggu dan kita harus fight it together gitu. So mentally it was really hard tapi ya untungnya karena di sana tuh juga banyak sekali area outdoor waktu aku di kampus. Jadi cara aku deal with it adalah aku banyak kayak jalan-jalan gitu. Jadi aku jalan sore, like just being and connecting with nature again. Dan itu ngebantu banget sih pada saat itu secara mental ya gitu. Bener-bener sepakat banget sih kak dengan hal itu ya. Jadi kayak aku juga ketika lagi exchange kemarin itu juga ketika lagi pandemi dan Oh memang gitu. salah satu cara terbaik untuk apa ya ngerilis energinya itu ya jalan ke outdoor gitu, ketemu dengan Iya kan? alam. Iya, Benar. jadi kayak lebih lebih kenal dengan lingkungan, lebih kenal dengan diri kita sendiri juga gitu kan. Benar. Jadi kayak menurut aku pada saat itu sih aku jadi membawa momen itu sebagai moment of reflection and introspection dan reconnecting with nature gitu. Oke. Nah,